Sebelum itu, perkenalkan nama saya Azumita Farhansa. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadan. Perkenalkan nama saya Dari Bagian Farha. Perkenalkan nama saya Sabri Mafuzar Syalashar. Perkenalkan nama saya Yuli Alina Putri. Starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 MTS Anima Jakarta. Nama saya Rizky Nur. Nama saya Janila. Nama saya Azia. Nama saya Yuli. Pada kesempatan kali ini kami izin mewawancarai Ustadz mengenai wali sama dan juga untuk tugas kelompok kami. Sebelum itu, bolehkah kami mengetahui biografi Pak Ustadz? Boleh banget. Terima kasih sudah bisa hadir di kediaman saya dengan Abi. Ya, mohon maaf keadaannya seperti ini. Abi Fatul Wahyu Sona dan lahir di Baghdad, dan tentunya kesempatan yang berbahagia ini kalian semua dari kelompok 2 MTS 5 Cilincing sudah bisa hadir terkait dengan tugas yang disampaikan oleh guru kalian di sekolah. Dan tentunya sebagai santri atau murid MTS 5 Cilincing Jakarta Utara, ini adalah merupakan tugas yang positif buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Untuk pertanyaannya, bagaimana perjalanan pendidikan agama Pak Ustadz? Pendidikan agama saya diawali dari ngaji mulai umur 3 tahun, kemudian sampai terus jenjang ibtidaiyah sekolah umur 7 tahun sampai terus sanawiyah, kemudian mondok di pondok pesantren Lirboyo Kediri selama 9 tahun, dan sampai sekarang masih tetap mengaji dan masih tetap belajar. Selanjutnya, apa pengalaman paling berkesan di awal perjalanan dakwah Pak Ustadz? Pertama kali yang berkesan ketika berdakwah di masyarakat, kebetulan Abi ketika pulang dari pondok itu langsung disuruh membantu orang tua untuk bersama-sama khidmat di masyarakat, dalam arti kata mengajar anak-anak, kemudian para remaja, sampai dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan sampai sekarang masih tetap mengaji dan juga mengajar. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, bahkan sampai ke yayasan-yayasan. Apa tantangan yang pernah Ustaz hadapi dalam berdakwah? Tantangan yang pertama dalam berdakwah itu tentunya karena mungkin di awal itu tidak biasa menghadapi jamaah, pasti ada rasa gemetar, ada rasa grogi. Akan tetapi terus menerus berlanjut, alhamdulillah sampai sekarang ya sudah terbiasa, walaupun toh banyak kendala dan juga hambatan serta hal-hal yang menjadi motivasi bagi Abi untuk meningkatkan belajar dan mengajar itu sendiri. Apakah ada pengaruh kepada masyarakat setelah Ustaz berdakwah? Alhamdulillah pengaruhnya banyak. Di antaranya sampai sekarang ya buktinya masih, mohon maaf, tahadus bin hikmah sampai sekarang masih
berdakwah dan juga mengajar di masyarakat. Apakah Ustaz setuju dengan metode pengajaran dakwah wali songo? Pengajaran wali sanga atau wali songo itu sangat setuju, karena pendidikan yang pertama kali muncul di Indonesia yaitu pendidikan wali songo dengan sistem mengajar dan belajar dan mengajar. Santri atau murid menghadap kepada guru dan guru langsung mengajarkan kepada murid. Ini pendidikan sekarang ini itu berkiblat diawali dari pendidikan yang diajarkan oleh para wali songo. Sampai sekarang itu yang pertama kali diajarkan adalah terkait dengan akhlak. Dan akhlak itu penting. Ya. Orang pintarnya kayak apa? Kalau akhlaknya nggak punya, ya nggak menjadi respon bagi masyarakat. Yang penting akhlak. Akhlaknya itu wali songo mengajarkan kepada santri-santrinya untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar berilmu, tapi berakhlak. Terutama akhlak. Menurut Ustaz, apa nilai utama yang membuat wali songo berhasil dalam dakwahnya? Wali songo berhasil berdakwah sampai sekarang ini banyak yang menjadi bagian daripada untuk cara belajar dan mengajar. Ya tadi, karena wali songo itu ketika mengajar bukan hanya bertatapan, akan tetapi hati juga main. Jadi berhadapan langsung. Karena cara belajar mengajar wali songo mengajarkan kepada kita itu antara murid dengan guru, guru dengan murid itu berhadapan langsung. Karena dengan demikian itu ada rasa hatinya untuk ta'alluq, berhubungan langsung kepada murid. Seperti di Sanawiyah 5 Cicing itu, ya cara pengajarannya kan berhadapan, santri atau murid dengan guru, guru dengan murid, bukan melalui Mbah Google itu. Kalau dalam Mbah Google itu nggak ada ta'alluq antara guru dengan muridnya. Apa itu ta'alluq? Hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, hubungan antara guru dengan murid itu nyambung. Apa pandangan Ustaz tentang pentingnya mengenal sejarah wali songo? Penting banget mengenal sejarah wali songo itu, karena pengajaran wali songo di awal Abi sudah ngomong, ini pengajaran yang sukses sampai sekarang. Pondok-pondok pesantren di Indonesia ini ribuan, bahkan ratusan ribu. Banyaknya pendidikan pesantren itulah bukti bahwasanya pengajaran wali songo berhasil. Jadi adanya wali songo ini merupakan awal cikal bakal adanya pondok-pondok pesantren dan juga madrasah-madrasah baik tingkat ibtidah, sanawiyah, aliyah dan sampai ke perguruan tinggi. Setuju sekali. Apa pesan Ustaz untuk generasi muda saat ini agar tetap istiqomah dalam beragama? Untuk generasi muda saat ini, yang pertama yang harus dikedepankan, pertama adalah tentunya akhlak tadi. Akhlak itu mencakup dari ibadah. Karena pengen sukses dalam hidup itu, terutama santri harus ibadah. Kemudian yang kedua, ilmu. Ilmu itu harus punya. Karena ibadah tanpa ilmu juga akan goyah. Mencari ilmu itu mulai buayan sampai meninggal dunia. Kemudian pengen sukses lagi. Yang ketiga adalah ar-rizqu minal halal. Rizkinya harus yang halal. Jadi makanan, minuman yang masuk dalam tubuh kita ini, makanan, minuman yang halal. Jangan sampai yang haram. Kalau kita makan yang haram, otomatis darah kita, daging kita, ruh kita ini akan bernapaskan, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, yang haram. Ketika makanan minuman yang masuk dalam tubuh kita adalah makanan yang halal, insya Allah pikiran kita juga yang positif. Tapi kalau makan minumannya yang haram,
negatif ya. Artinya apa? Menjerumuskan kepada lembah kemaksiatan itu. Jadi yang halal aja yang dimakan, yang haram tinggalin. Omongan kasar kepada orang tua ini kan gak boleh, apalagi ngomong gitu. Rifki tolong beliin pecel, nah ngomong itu gak boleh. Kalau kalian sudah belajar sampai sekarang ini udah kelas 3 atau kelas 9, ini luar biasa akhlaknya. Patuh omong orang tua itu harus lebih-lebih sama guru. Lebih-lebih sama guru. Kalau kalian songong atau melawan sama guru, naudzubillah min dzalik, ilmu kalian tidak akan manfaat. Jadi kiatnya yang pertama harus ibadah, yang kedua ilmu, yang ketiga rizkinya harus halal. Jangan yang haram. Yang halal yang masuk dalam tubuh kita. Mau dikasih yang haram jangan mau. Yang halal baru mau makan atau di gini dulu. Itu giat untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang benar-benar senantiasa diharapkan oleh kedua orang tua dan juga oleh kalian semua. Baik Pak Ustadz, terima kasih sudah menjadi narasumber pada wawancara kita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Abi berpesan kepada kalian terus belajar, jangan bosan. Di mana tempat ada pengajian kalian hadir di situ. Apalagi di sekolahan, jangan sampai tidak masuk kecuali kalian benar-benar sakit, benar-benar nggak bisa jalan atau lemah, itu baru boleh isi. Tapi kalau kalian masih fit, berangkat. Kenapa? Disitulah kalian akan menemukan bagaimana nanti kalian ke depan, karena kalian dinanti oleh orang tua kalian. Ya, habis lulus dari Sanawiyah 5 Trincing, jangan berhenti. Silahkan lanjutkan, apakah ke SMA, apakah STM, atau keahlian, atau mau mondok. Terus barangkali pengen jadi ustadz, menjadi kiai, karena dilihat-lihat ini calon presiden. Perkenalkan kami dari MTS. Jawab dulu. Oh, jawab dulu. Iya, Ustaz, jawab dulu. Kami dari Nabalu. Ulangi. Assalamualaikum Yuli. Assalamualaikum.